Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariza Bulandari dari program studi ilmu politik. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi saya mengenai mata kuliah seminar masalah politik, yaitu judul presentasi yang akan saya sampaikan hari ini adalah pengaruh money politics terhadap partisipasi masyarakat pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba. Jadi yang pertama kita harus tahu apa itu money politics. Jadi money politics adalah istilah yang mengacu pada praktik yang melibatkan pengeluaran uang atau hadiah untuk mendukung kandidat atau partai politik tertentu. Praktik ini sering dianggap sebagai bentuk korupsi politik dan dapat mengurangi partisipasi dalam pilkada. Jadi money politics itu biasanya disebut juga dengan politik uang, yang dimana setiap calon kandidat atau setiap akan diadakannya pemilu itu pasti kadang ada kasus yang menyeret seorang calon karena dia melakukan money politics atau politik uang tersebut. Jadi tujuan dilakukannya money politics ini adalah biasanya untuk membeli suara rakyat. Begitu. Jadi next. Dampak money politics pada partisipasi masyarakat. Jadi ada di sini dampak dari money politics, yaitu akan saya jelaskan di sini adalah praktik money politics pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba berdampak pada partisipasi masyarakat. Banyak warga yang merasa tidak memiliki pilihan karena calon yang mereka inginkan tidak memiliki cukup uang untuk memenangkan pemilihan. Selain itu, praktik money politics juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi dan menganggap bahwa hasil pemilihan sudah ditentukan sebelumnya oleh para elit politik yang memiliki uang dan kekuasaan. Jadi kita tahu kalau dampak dari politik uang itu sangat merugikan sekali bagi pihak yang misalkan terdapat calon kandidat yang memiliki uang lebih banyak dibanding calon kandidat yang lain gitu misalkan, sehingga dia tuh bisa membeli suara-suara rakyat yang pastinya akan memilih dia, yaitu tadi dengan cara mengasihi uang, misalkan tidak hanya uang, misalkan barang seperti itu, menyogok. Kalau istilahnya, kalau bahasa kasar kita itu seperti menyogok seperti itu. Next. Dampak dari money politics. Jadi money politics dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada karena banyak orang yang merasa tidak berdaya melawan praktik ini. Praktik ini juga dapat menyebabkan ketidakadilan karena orang yang tidak mampu tidak dapat bersaing dengan orang yang memiliki lebih banyak uang. Jadi tidak hanya di pemilu saja orang merasa tersaingi karena uang. Jadi gini ya, ada istilah di mana kamu beruang pasti kamu akan menang, seperti itu. Jadi sebagai jalan pintas untuk bisa dia maju mencalon atau dia menang dalam pemilihan itu pastinya dengan melakukan cara politik uang tersebut, seperti menyogok, ngasih barang ke orang seperti itu, kayak uang tutup mulut atau uang imbalan untuk sebagai karena sudah dipilih, seperti itu. Jadi di sini ada faktor yang mempengaruhi terjadinya money politics. Money politics dapat terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak transparan, rendahnya kontrol sosial, dan korupsi. Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya money politics adalah ketidakseimbangan ekonomi, kekuatan politik, dan tingkat partisipasi masyarakat. Jadi faktor yang mempengaruhi terjadinya money politics ini itu ada banyak sekali. Ya tadi seperti ketidakseimbangan ekonomi misalkan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Yang satu kandidat itu banyak uang atau orang berpengaruh seperti itu, dan satunya itu orang yang tidak juga banyak uang tetapi hanya memanfaatkan dari kinerja dia saja tanpa ada bantuan dari uang, seperti itu. Jadi di sini ada juga cara mencegah money politics. Untuk mencegah praktik money politics, pemerintah harus mengimplementasikan undang-undang yang mengatur kampanye politik.
Pemerintah juga harus mengawasi pengeluaran partai politik dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran. Next, ada partisipasi masyarakat dalam pilkada. Partisipasi masyarakat dalam pilkada adalah hal penting untuk menjamin proses demokrasi yang adil dan transparan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah harus menyediakan informasi yang akurat dan menyediakan fasilitas untuk mengajukan pengaduan. Jadi di dalam pemilu ini tidak hanya pemerintah saja yang bekerja, tetapi masyarakat juga. Bagaimana caranya masyarakat itu agar tidak ikut berkecimpung dalam dunia politik uang ini, agar masyarakat itu tidak mudah untuk dipengaruhi dengan embel-embel uang, agar suaranya itu bisa dibeli. Jadi sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, kita itu harus transparan dalam memilih apapun, tanpa harus ada hal lain di sebaliknya. Misalkan kita memilih calon kandidat ini karena dia memberi kita uang, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita itu harus menerapkan sikap adil dan transparan. Yang terakhir ada kesimpulan. Praktik money politics pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba berdampak pada partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik dan mengatasi praktik korupsi dalam pemilihan kepala daerah. Upaya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye dapat menjadi solusi untuk mengatasi praktik money politics pada pilkada di masa depan. Baiklah, sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.